Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dakwah Solo, kita bertemu kembali nih. Hari ini kita pengen belajar bareng lagi sama Ustadz kita, Ustadz Din Mubarak. Gimana, Tat? Alhamdulillah Kabarnya? khair. Alhamdulillah, Tat. Jadi, yuk sebelum kita masuk ke dalam podcastnya, saya doakan para pemirsa dakwah Solo sehat-sehat selalu dan dilancarkan puasanya. Ya, jadi gini, Tat. Hari ini enaknya kita mau ngobrolin apa nih, Tat? Ya, kita bicara masalah fenomena di bulan Ramadan saja. Oke. Ya kan, kita analisa bagaimana sebenarnya kaum muslimin ini benar-benar bisa mengambil makna dari bulan Ramadan. Itu penting sekali karena apa yang ditakutkan Rasul bahwa betapa banyak kamsoim, betapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus gitu Nah, loh. itu menarik sih, Tat. Nah. Di bulan Ramadan ini sebenarnya cukup menggembirakan buat saya, Tat. Karena di momen bulan Ramadan ini rata-rata ya, Tat, di sekitar kita bisa lihat bahwa ibadahnya semakin meningkat. Betul. Kemudian orang-orang yang awalnya sodakoh jadi gila-gilaan sodakohnya, Tat. Kayak gitu di bulan Ramadan karena bulan yang sangat luar biasa kayak gitu, Tat. Nah, menurut Ustadz sendiri nih, fenomena yang Ustadz amati di bulan Ramadan tuh yang spesial tuh apa, Tat? Begini, jadi memang seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa bulan Ramadan itu memang mampu memotivasi orang, men-trigger orang untuk rajin beribadah. Iya. Jadi biasanya kalau malam tidak pernah pergi ke masjid, sekarang pergi ke masjid, ikut tarawih. Masya Allah. Biasanya sore hari nggak pernah ke masjid, sekarang ikut ke masjid untuk buka bersama dan sebagainya. Ya ini mungkin salah satu berkah dari bulan Ramadan karena memang sebagaimana yang dijanjikan Rasul dan Allahnya bahwa memang bulan Ramadan ini banyak sekali bonus-bonus, banyak sekali pahala-pahala yang ditebar, dilipat gandakan, yang itu tidak terjadi atau tidak ada selain bulan Ramadan, ya kan? Nah ini yang kemudian mendorong kaum muslimin kemudian berbondong-bondong, rajin ke masjid, berpuasa dan sebagainya. Yang mohon maaf, sayangnya kemudian nanti terjadi fenomena lagi setelah bulan Ramadan, masjid fitrah kembali, ya kan? Bersih Iya sih, Tat. kembali gitu. Karena mungkin triggernya tuh ya karena amal-amal yang luar biasa dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan itu, Tat. Iya, iya. Jadi, tapi nih, Tat, kadang tuh saya juga berpikir, Tat, di sisi lain paradoksnya itu tuh di bulan Ramadan, walaupun mungkin ada nih banyak orang-orang yang berlomba-lomba beribadah, tapi ada fenomena yang cukup lucu, tapi juga agak gimana gitu tadi hati, Tat. Kayak misalkan nih, saya ambil contoh misalkan nih ngabuburit. Itu dimana orang menunggu waktu berbuka puasa. Betul. Tapi dimanfaatkan oleh beberapa orang yang mungkin bisa dikatakan nih nggak bertanggung jawab ya, teman-teman. Itu buat cuci mata, lihat ukti atau mungkin lihat lawan jenisnya. Pacaran. Nah, bahkan gitu, Tat. Buka bersama sama pacarnya. Nah, kayak gitu, Tat. Nah, kalau menurut pandangan Ustadz nih, kayak gitu tuh bisa terjadi gimana? Jadi begini, seharusnya kita memaknai kembali apa sih bulan Ramadan itu, ya kan? Kalau secara bahasa Ramadan itu artinya sidatul har, panas yang banget, ya. Atau di dalam pendapat ahli bahasa yang lain adalah al-hiddatu fi syai'in min harin aw ghairahu. Jadi tajamnya sesuatu atau solidnya sesuatu karena panas atau yang lainnya. Dari kata itu kemudian seharusnya kita maknai Ramadan ini menjadi kesempatan kita menempa diri kita. Ibarat besi, kalau dipanaskan bisa kita bentuk. Iya. Mau jadi pisau, pedang, kampak atau yang lainnya. Ya kan? Harapannya pasca Ramadan kita menjadi sesuatu yang berbeda dengan sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan misalnya kita malas-malesan, setelah Ramadan kita
dapat makna dari bulan Ramadan, dapat lessonnya, kita jadi rajin. Kalau sebelum Ramadan misalnya kita kurang semangat dalam hal apapun, dalam bekerja, dalam belajar dan sebagainya, pasca Ramadan seharusnya ada peningkatan, ada kesemangatan, ya kan? Karena Ramadan memang begitu, dan itu pula yang dilakukan Rasulullah SAW beserta para sahabat bagaimana memaknai Ramadan. Jadi benar-benar kesungguhan itu tampak pada diri Rasul. Ngomongin tentang Ramadan sama Rasulullah ya, Tat. Nih, karena Rasulullah sendiri adalah contoh yang sangat luar biasa, contoh kita sebagai umat muslim ya, sebagai umat manusia. Rasulullah pernah nunjukin nggak sih, Tat, kesungguhan beliau ketika Ramadan datang itu ibadahnya, ketakwaannya tuh seperti apa? Kayak gitu. Ada cerita dari istri beliau sendiri, Aisyah, ketika beliau menyatakan bahwa karena Rasulullah SAW yajtahidu fi asril awakhiril Ramadan ma la yajtahidu ghairahu. Rasul SAW ini kalau di bulan Ramadan, khususnya di akhir 10 hari akhir terakhir itu yajtahidu, bersungguh-sungguh ya di dalam mengisi malam-malam Ramadan. Ya, di dalam mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah yang itu tidak beliau lakukan. Maksudnya di luar bulan Ramadan sebenarnya Rasul SAW juga bersungguh-sungguh ya, karena beliau sholat malam terus kan. Iya. Tapi intensitas itu ditambah ketika bulan Ramadan, sampai kalimat Aisyah, ibunda Aisyah itu mengatakan wasyadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya benar-benar beribadah, ya, berzikir, beribadah, menghidupkan malam itu benar-benar dilakukan beliau sampai istilahnya sarung itu dikencangkan. Kalau kita kan malah kemulan sarung kan? Iya, kan? Kadang kalau Nah, kita hilaf itu. Di bulan Ramadan seperti itu Rasulullah SAW. Ya, jadi dan itu saya kira tidak datang tiba-tiba. Maksudnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW ini merupakan pribadi yang sangat serius, sangat semangat, rajin di dalam beribadah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Cuma intensitasnya memang ditambah di bulan Ramadan. Misalnya saya berikan contoh, misalnya di dalam masalah sedekah, Rasulullah SAW adalah orang yang pemurah sekali, ya kan? Tetapi pemurahnya Rasul itu lebih-lebih ketika di bulan Ramadan, sampai dikatakan melebihi seperti angin yang berhembus, ya kan? Saking pemurahnya, saking sering bagi-baginya kalau bulan Ramadan. Nah, itu contoh bahwa memang bulan Ramadan di sisi Rasulullah SAW adalah memang saat untuk menempa diri, saat menjadi pribadi yang lain nanti setelah bulan Ramadan dibanding sebelumnya. Luar biasa sih, Tat. Tapi Tat, oke lah, kita di dalam bulan Ramadan itu kita harus tingkatin ibadah kayak gitu. Tapi kalau menurut Ustadz nih, apakah cuma di hal ibadah doang? Bekerja atau mungkin kegiatan-kegiatan lain itu apakah harus ditingkatin juga nggak sih, Tat? Iya. Saya kira itu fenomena yang perlu kita gali juga, bahwa memang ada sebagian kaum muslimin yang memang ketika bulan Ramadan malah rebahan, malas-malasan ya. Berdalilkan, ya, sebenarnya bukan berdalilkan, karena hadis ini hadis maudhu, hadis palsu ya kan. La aslalahu, yaitu naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah itu tuh. Itu sudah ditakhrij oleh orang para pakar hadis, dan itu memang terbukti palsu ya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan seperti itu dan tidak boleh kita menyampaikannya, ya kan. Jadi fenomena ketika Ramadan itu malah rebahan dan sebagainya karena menganggap itu ibadah, saya kira itu sesuatu yang perlu dikoreksi, ya kan. Ya, jadi ibadah itu dalam makna ketaatan atau itu sebenarnya tidak hanya pada perkara-perkara ibadah mahdhah, sholat, puasa dan sebagainya, tidak. Ya, jadi semua aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai nanti jelang tidur di tempat pekerjaan, ya kan, ketika kita bersosialisasi atau apapun yang kita lakukan itu bisa dimaknai ibadah ketika memang sejalan dengan syariat.
Buktinya Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan, keseriusan beliau, kesungguhan beliau itu tidak hanya dalam masalah ibadah mahdoh, sholat saja atau puasa saja, sedekah saja tidak, ya. Tetapi di dalam masalah jihad itu kan ibarat amal itu kan topnya amal, ya kan, karena perlu pengorbanan harta, bahkan pengorbanan nyawa, ya kan. Itu dilakukan di bulan Ramadan, Ghazwatul Badar, perang Badar. Itu dilakukan di bulan Ramadan, bayangkan, ya kan, betapa melelahkan, ya kan, saat itu. Jadi ini yang harus kita contoh bahwa Ramadan tidak boleh jadi alasan untuk malas-malasan, rebahan dan sebagainya. Justru ayo kita jadikan diri kita ini lebih sungguh-sungguh, biar kemudian kita benar-benar bisa berubah ibarat besi yang ditempa, setelah panasnya maksimal bisa dibentuk jadi apa aja gitu. Itu berkah dari didikan Ramadan itu loh, dengan puasa khususnya, ya kan, karena ketika kita puasa itu minimal lah kita ya kalau mau berbuat hal-hal yang menyimpang ya mikir-mikir, karena nanti wah puasa saya batal, eman-eman ditahan dulu nanti aja, nanti malam maksiatnya misalnya ya. Tapi minimal pasti terkurangi, ya, pasti terkurangi hal-hal yang negatif itu. Berarti Tat, jadi dalam maknai ibadah sendiri itu Tat, itu perlu pandangan yang lebih luas, dan ibadah sendiri nggak cuman kita terfokusnya di ibadah mahdoh sendiri. Iya betul. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ibadah itu secara bahasa artinya ketundukan, ketaatan pada Al-Khaliq. Kita kan hamba, ya kan, kita hamba. Jadi hamba itu hanya akan berjalan, hanya akan melakukan sesuatu yang diperintahkan tuannya, iya kan? Seperti itu, iya kan? Nah, ketika ibadah itu kita maknai hanya sempit di dalam masalah sholat misalnya, itu nanti cenderung akan menghasilkan orang-orang dengan kepribadian yang terbelah, split of personality. Di masjid dia taat, di masjid dia khusyuk, di luar masjid dia menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, misal saya berikan contoh, misalnya pejabat kalau pas haji umroh kan rajin, ya kan? Karena umroh haji itu sebenarnya modal utamanya itu bukan niat sebenarnya, tapi uang. Asal punya uang bisa lah. Makanya kita lihat fenomena pejabat, artis bolak-balik umroh, ya nggak apa-apa, dia punya uang, ya kan. Beda dengan kita, ya kan. Tapi setelah umroh, setelah haji, dia menjadi pribadi yang berbeda, ya. Jadi ketika dia ibadah misalnya di masjid, ketika dia tawaf di mengelilingi Ka'bah, dia begitu khusyuk menangis di hadapan Allah. Ketika artis pulang, ya pakaiannya masih buka-bukaan, ya kan? Masih melakukan hal-hal yang menurut kita melanggar syariat misalnya, ya kan? Pejabat juga gitu, setelah pulang umroh haji masih melakukan praktek-praktek korupsi misalnya. Seperti itu. Artinya karena dia memaknai ibadah itu hanya pada masalah sholat atau puasa saja. Di luar itu dia kemudian memakai pikirannya sendiri, aturannya sendiri. Itu yang saya maksud kepribadian yang terbelah. Kaum muslimin ini seharusnya baik di masjid maupun di luar masjid, waktu dia di Mekah ataupun nanti setelah pulang ke negerinya sendiri, yang menjadi kepribadian yang sama, hamba Allah, ya kan? Ketika pejabat misalnya dia tanda kutip menghalalkan praktek suap, kemudian korupsi, berarti dia itu bukan hambanya Allah, dia hambanya hawa nafsu. Iya kan? Iya kan gitu. Karena ada kepentingan cuan di situ. Walaupun itu dalam tanda petik dia rajin rajin beribadah, sholat kayak nggak pernah ninggalin, tapi tidak membekas. Kenapa? Karena dia tidak memahami dengan benar arti dari ibadah itu sendiri, ya, berupa ketundukan, ketaatan kepada Al-Khaliq, ya kan. Nah, ini fenomena yang memang kita sayangkan. Jadi seharusnya
kita semua itu belajar ya bagaimana kemudian Islam mengajarkan kita syariat Islam waktu ibadah mahdoh kayak puasa, sholat itu bagaimana, di luar ada syariat masalah muamalah ya kan, kita harus taat juga ya kan, harus mau belajar biar kemudian kita benar-benar kalau istilah orang Jawa ngembroh sisan. Ngembroh sisan itu Nggak nanggung. kalau dalam bahasa Quran itu sibghoh. Apa tuh, Ustaz? Sibghoh itu dicelupkan. Jadi kalau dicelupkan itu, kalau kita misalnya pernah belajar membatik atau apalah, kain dicelupkan itu kan baik luar maupun dalam warnanya sama. Gitu. Sibghoh itu ada dalam Al-Quran. Berarti kayak totalitas gitu ya. Menyeluruh. Lah bener. sekarang itu fenomenanya orang migring-migring. Migring-migring itu kalau orang Jawa ya maksudnya itu takut terjatuh, takut teles ya kan. Dia berjalan di parit yang aman saja lah gitu. Nggak mau nyemplung misalnya gitu. Ya tentu kalau orang itu tidak mau totalitas ya hasilnya juga tidak totalitas. Ibarat orang mancing nggak mau nyemplung, nggak mau basah, gimana mau dapat ikan yang banyak toh? Iya, Tat. Betul, Tat. Iya kan? Nah itu keberkahan Islam itu ya ketika orang ngembroh sekalian. Maksudnya itu di dalam semua aspek. Ketika dia di masjid, ketika dia sebagai suami dalam kepala rumah tangga, ketika dia bekerja baik sebagai bawahan atau pimpinan, ketika dia berinteraksi di masyarakat, ya kan? Dia memakai aturan-aturan Islam. Nah, ini tuh tampak sibghohnya. Wah, bisa kita bisa berkaca pada dia. Wah, jobon jero muslim dia. Nah, gitu. Tapi Lah susah Ramadan itu kesempatannya. Iya sih, Tat. Cuman kalau menurutku orang yang berani ngembroh tuh kayaknya susah. Resikonya tuh banyak, Tat. Ada itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf." Sebagian manusia itu beribadah pada Allah ala harf. Apa tuh? Di pinggiran. Miklik-miklik. Nah, miklik-miklik. Kenapa? Karena dia ingin cari untungnya saja. Cari untungnya saja, cari yang cocok saja, yang disukai saja, begitu. Nah, orang-orang seperti ini justru nanti akan jatuh sendiri ke dalam keburukan itu loh. Mending sekalian ngembroh gitu loh, ya kan? Puasa ya puasa sing ngembroh sisan ya berarti ya tidak hanya puasa makan dan minum, puasa matanya, ya kan? Puasa mulutnya, lisannya, sekalian begitu. Jangan kemudian ada fenomena perutnya puasa, lisannya ghibah, kerasani tonggo, ya kan? Apa namanya? Tenggorokannya puasa tidak minum, tapi kemudian matanya nggak puasa, gitu. Berarti itu belum ngembroh. Nanti kalau orang tidak totalitas, hasilnya juga tidak total, tidak baik. Ya akhirnya setelah bulan Ramadan ya sama aja, nggak ada progres peningkatan dalam dirinya, baik kebaikannya, keilmuannya dan sebagainya. Jadi dia sebelum Ramadan sama setelah Ramadan ya sama aja. Gitu. Iya, Tat. Betul sih, Tat. Luar biasa banget sih ilmu yang nih kita serap nih. Insya Allah ya kita serap dari Ustadz Din Mubarak hari ini. Tapi Tat, mohon maaf nih karena mungkin waktunya terbatas nih, Tat. Mungkin Ustadz bisa bantu closing statement-nya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa dakwah Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen di bulan Ramadan ini menjadi momen penempaan pada diri kita, ya, momen untuk kita lebih bersungguh-sungguh sebagaimana makna dari kata Ramadan itu sendiri, ya kan? Harapannya adalah kita benar-benar menjadi pribadi yang berbeda, ya, setelah Ramadan nanti, ya kan? Ada yang berbeda dari kita, semangat kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, dan itu akan nampak ketika kita benar-benar ngembroh, ya kan? Di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala nanti di semua hal. Jadi kita di masjid menjadi orang yang
baik di luar masjid, di tempat kerja, di dalam rumah tangga dan sebagainya, kita itu bisa tampak ya kemusliman kita, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala ini hanya akan bisa terwujud kalau kita benar-benar totalitas di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, Tat. Makasih, Tat. Ya, terima kasih. Mungkin podcast hari ini cukup sekian sampai di situ. Kalau misalkan nih ada kesalahan atau ada salah ucap dari kita, kita ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada sebuah kebaikan itu insya Allah datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.